Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Nilam Siroadillah dengan NIM terakhir 130. Di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme dan terorisme perspektif bahasa. Yang pertama, pengertian radikalisme. Di abad ke-19 atau tepatnya tahun 1848, istilah radikal digunakan untuk menunjuk seorang republik atau pendukung hak pilih universal. Memasuki abad ke-19, pemaknaan radikalisme berubah karena pengaruh bahwa manusia bisa mengontrol lingkungan sosial mereka melalui tindakan kolektif. Ada sejarah panjang tentang radikalisme di dunia. Sebelum mengenal istilah radikalisme, sejarah tersebut dimulai dengan penggunaan istilah radikal. Melansir dari indonesia.go.id, menurut Ensiklopedia Britannica, istilah radikal tak lepas dari tokoh bernama Charles James Fox tahun 1797. Istilah radikal kemudian digunakan dalam kaitannya dengan gerakan reformasi parlemen. Sementara sebelum tahun 1848 di Prancis, penggunaan istilah radikal merujuk pendukung hak pilih universal. Selanjutnya ada juga istilah radikal filosofis yang menurut Merriam-Webster menyebut erat kaitannya dengan posisi dan aspirasi kaum liberal di Inggris. Istilah radikal lekat dengan kaum Marxis atau kelompok ideologi lainnya yang mendukung perubahan sosial politik secara mendasar dan keras melalui revolusi. Selanjutnya, faktor pemicu radikalisme. 1. Merasakan ketidakadilan, kekecewaan terhadap pemerintah. 2. Pengaruh lingkungan di luar negeri. 3. Mendapatkan ketidakadilan secara global. 4. Pengaruh politik luar negeri yang arogan. 5. Imperialisme modern negara adidaya. Yang terakhir, pemahaman keagamaan yang dangkal dan sempit. Pencegahan radikalisme. Yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan umum dan agama dengan baik dan benar. 2. Memahamkan ilmu pengetahuan umum dan agama dengan baik dan benar. 3. Berusaha meminimalisir kesenjangan sosial di masyarakat. 4. Menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. 5. Ikut andil dan mendukung aksi perdamaian. 6. Ikut andil dan berperan aktif melaporkan radikalisme dan terorisme. 7. Meningkatkan pemahaman hidup kebersamaan. 8. Pandai-pandai menyaring informasi yang diperoleh. 9. Ikut berperan mensosialisasikan bahaya radikalisme dan terorisme. Pengertian terorisme. Dalam KBBI, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Atau secara sederhana, KBBI memuat pengertian terorisme sebagai tindakan teror. Sedang menurut pasal 1 angka 2 Perpu 1/2002 JO, Undang-Undang Nomor 5 2018, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Secara historis, kehadiran terorisme diprediksi muncul sejak ribuan tahun lalu, tepatnya di masa Yunani kuno. Faktor penyebab terorisme.
Yang pertama, pemahaman keagamaan yang tidak lengkap. Ketidaksempurnaan seseorang dalam memahami ajaran agama merupakan salah satu faktor penyebab terorisme. Ketidaksempurnaan ini mengakibatkan pemahaman agama menjadi syarat akan kepentingan pribadi. Unsur kepentingan pribadi inilah yang membuat seseorang menjadi pembenar dan melahirkan terorisme. 2. Kemiskinan. Terorisme dan kemiskinan merupakan kondisi yang saling melengkapi. Kemiskinan merupakan alasan untuk membungkus nafsu emosional yang meyakini perjuangan seseorang adalah benar dan meyakini nilai-nilai terorisme sebagai hal yang benar. Selanjutnya, respon umat Islam terhadap radikalisme dan terorisme. Responnya yaitu, menurut Ahmad Nur Wahid, radikalisme sesungguhnya terjadi pada pihak-pihak yang tidak mengamalkan agama secara kafah, justru mengikuti cara-cara setan. Sedikitnya terdapat 3 indikator radikalisme, yakni melakukan politisasi agama, memiliki pemahaman agama yang tidak utuh, misalnya menjadi takfiri atau mengkafirkan yang bukan kelompoknya, dan anti terhadap tasawuf atau thariqah. Menurut Ahmad, radikalisme dalam Islam sesungguhnya adalah pemahaman, sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan substansi ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme bukan monopoli agama tertentu seperti Islam saja, namun ada di semua agama dan bahkan setiap individu. Setiap manusia punya potensi untuk menjadi radikal. Ketika potensi itu bertemu dengan lingkungan yang mendukung, maka radikalisme biasanya menjadi terorisme. Selanjutnya, menurut Dr. Amas Tajuddin dari BNPT, mengatakan bahwa pemahaman radikal yang digunakan oleh BNPT dan Densus 88 anti teror bisa saja berbeda dengan pemahaman radikal di masyarakat umum. Namun, BNPT punya definisi yang jelas mengenai radikalisme berdasarkan undang-undang yang berlaku. Contoh isu radikalisme dan terorisme antar umat beragama. Fenomena gerakan radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme akhir-akhir ini terjadi lagi di Indonesia. Pada Minggu 28 Maret 2021, aksi serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang mengakibatkan kedua pelaku tewas dan 20 orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom tersebut. Selang 3 hari dari kejadian bom Katedral Makassar, terjadi lagi aksi teror yang terjadi di Mabes Polri yang dilakukan oleh seorang remaja putri berinisial ZA yang masuk ke area Mabes Polri dan melakukan aksi penembakan terhadap polisi yang ada di penjagaan sebanyak 6 kali. Kemudian dilumpuhkan dan tewas di tempat. Paham radikalisme keagamaan yang kemudian berlanjut pada aksi-aksi terorisme di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Sejarah mencatat bahwa aksi terorisme atau pengeboman pertama kali terjadi di Cikini pada 30 November 1957, kemudian disusul dengan munculnya kekerasan oleh Gerakan Darul Islam atau DI pimpinan Kartosuwirjo 1950-an hingga awal 1960-an. Itu pemaparan tentang radikalisme dan terorisme perspektif bahasa.